Trio ini plus Rahmat Irianto lah satu akan menjadi penentu kemenangan Persib Bandung di partai final. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh, salam dunia, kita harus akui lini tengah Madura United begitu tampil garang saat bertemu dengan Borneo, entah itu di leg pertama, terutama di leg kedua, yaitu Jaja Miharja yang paling utama dan juga Rivera ya. Dan ini akan menjadi duel yang sangat seru menurut saya antara lini tengah Madura dengan lini tengah Persib Bandung. Karena Persib Bandung pun memiliki 3 duet yang bagi saya trio yang sangat luar biasa, yaitu Deddy Kusnandar, Mark Klok, dan juga Stefano. Ya kadang-kadang Deddy diganti sama Rahmat Irianto atau Rahmat Irianto yang tampil dari menit awal. Intinya 4 pemain ini saya anggap trio aja ya, komposisinya tinggal ganti-ganti salah satu dan lebih banyak digantinya antara Deddy dan Rahmat Irianto. Nah, Jaja ini memiliki permainan yang bisa dibilang sentuhan Eropa banget. Dia pemain yang cenderung tidak terlalu banyak pegang bola sebenarnya, tidak terlalu banyak menggiring bola ke depan dengan akselerasi. Tapi Jaja ini cenderung lebih banyak membagikan bola. Jadi tipe lini tengah yang lebih banyak membagikan bola yang ini sebenarnya persis mirip dengan Deddy Kusnandar. Cuman Deddy Kusnandar lebih cenderung bertahan, sementara Jaja lebih cenderung menjadi seorang gelandang yang lebih menyerang. Nah, sementara di Persib Bandung, gelandang yang lebih sering untuk melakukan akselerasi, membuka pertahanan lawan lalu ngasih passing, itu ada cenderung ke Stefano. Walaupun sebenarnya Stefano di Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak ini bisa dibilang lebih ke second striker ya. Walaupun kita juga tidak bisa tafikan kalau Stefano ini adalah pemain lini tengah attacking midfield yang memang lebih cenderung untuk menyerang. Cuman kalau di dalam permainan kadang-kadang kita lihat Stefano ini lebih ke second striker. Nah, kenapa saya menyebutkan bahwa 3 trio Persib Bandung ini akan menjadi penentu kemenangan Persib Bandung? Ya, memang penentu kemenangan itu banyak faktor ya. Pelatih yang bagus, pemain cadangan yang nge-support pemain inti, lini belakang yang kokoh, penjaga gawang yang konsentrasi, begitupun tajamnya lini depan. Tapi lini tengah, mau dari dulu sampai sekarang itu selalu dinobatkan sebagai jantungnya permainan, sebagai otaknya permainan. Bahkan ada salah satu peribahasa, siapa tim yang lebih menguasai lini tengah akan menjadi pemenangnya gitu kan. Nah, kenapa saya menyebutkan bahwa trio ini akan menjadi penentu kemenangan Persib Bandung? Jika dilihat dari bagaimana permainan Madura kemarin, mereka sangat mengutamakan permainan lini tengah. Bahkan gol-gol yang tercipta pun berasal dari lini tengah awalnya. Entah itu terobosan Jaja, entah itu passing-passingnya Rivera, dan juga Persib Bandung pun sebenarnya seperti itu. Semua gol-gol Persib Bandung, bukan semua ya, mungkin mayoritas diawali oleh kreativitas lini tengah. Entah itu Deddy Kusnandar yang ngasih free assist kepada Stefano, lalu ngasih ke David atau ke Ciro, ataupun juga yang langsung direct ke David da Silva dan Ciro, dan menjadi penentu juga sebagai pemain yang pertama kali menghalau serangan lawan. Nah, jadi intinya pemain tengah Persib Bandung harus benar-benar hati-hati dan harus benar-benar konsentrasi. Dan bagi saya tugas seorang Deddy Kusnandar akan sangat berat untuk bisa menjaga Rivera ataupun juga Jaja di lini tengah. Karena Deddy ini seperti pemain yang bisa dibilang cenderung kalem ya. Sebenarnya Deddy ini adalah tipe yang seharusnya atau mungkin juga dulunya tipe pemain yang pandai mengatur ritme, jadi lebih slow. Nah, sebenarnya Persib Bandung nggak punya pemain yang jago prak untuk bisa memberhentikan serangan lawan dengan agak sedikit bertensi tinggi. Yang terakhir mungkin Haryono ya. Nah, sekarang peran itu seolah-olah diperankan oleh seorang Deddy Kusnandar. Deddy bisa juga menjadi pemain yang seolah-olah penumbang kaki lah gitu. Penumbang kaki bagi lawan-lawannya. Dan Mark Klok yang lebih box to box, sementara Stefano yang lebih menyerang. Dan saya harap juga yang paling utama sih jangan sampai kepancing, karena yang akan membahayakan itu jika seandainya Jaja tampil bagus, Rivera tampil bagus, sementara pemain-pemain Persib ketika defense tidak sabar, dan itu bisa membahayakan untuk bisa mendapatkan kartu kuning mungkin oke, tapi masalahnya kalau dia jadi kartu merah setelah kuning kan itu yang lebih berbahaya. Dan ini juga diingatkan oleh Mark Klok ketika lawan Bali di locker room ya, kepada para pemain untuk jangan emosi, jangan cepat mengambil
bola secara agresif, jangan berdebat dengan pemain-pemain cadangan Bali katanya. Ini sebenarnya menunjukkan bahwa Mark Klok mengingatkan bahwa emosional itu sangat penting. Kalau seandainya seorang pemain sudah kehilangan emosional, sudah keluar emosinya, maka dia tidak lagi bisa berpikir jernih di atas lapangan. Itu yang harus diingat kepada para pemain-pemain Persib secara umum, khususnya kepada pemain tengah di pembahasan ini. Karena beberapa kali Deddy Kusnandar mendapatkan kartu kuning karena dia selalu berduel dengan pemain-pemain tengah yang memang agresif dari lawan-lawan Persib Bandung. Yang terakhir mungkin dari Eber Besa ya teman-teman. Nah, Persib Bandung kalau seandainya lini tengahnya kokoh dan tetap efektif dan efisien seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Karena skema Persib kalau dilihat-lihat kan ketika dia itu masuk di lini pertahanannya, mereka akan sangat disiplin. Dan lini tengah menjadi salah satu lini yang akan pertama kali menggagalkan serangan lawan, sekaligus menjadi lini yang pertama kali memanfaatkan kesalahan atau juga keberhasilan mereka merebut bola dari serangan lawan itu, menjadi orang yang pertama untuk membangun serangan. Itu hebatnya Persib. Itu hebatnya lini tengah Persib Bandung. Jadi ketika mereka pertama kali memutus serangan lawan, harus langsung menjadi orang yang pertama kali membangun serangan bagi Persib Bandung. Beberapa kali Deddy Kusnandar dan juga Mark Klok menjadi orang yang memotong serangan lawan, mengambil bola, ngasih umpan ke Stefano, ke Ciro, ke David da Silva, dan itu menjadi sebuah peluang yang sangat luar biasa, bahkan tidak jarang menjadi gol. Itu sebabnya kenapa Persib Bandung di era Coach Bojan Hodak ini disebut permainan sepak bola pragmatis. Karena nggak terlalu banyak pegang bola, tapi hanya dengan 1, 2, 3 sentuhan, 1, 2, 3 pemain, Persib Bandung bisa menciptakan sebuah peluang yang amat menakutkan dan juga tidak jarang menjadi gol. Dan salah satunya yaitu peran dari seorang Deddy Kusnandar, Mark Klok, dan juga Stefano. Dan ini akan juga saya yakin disoroti oleh para pemain Madura, khususnya oleh pelatih Madura, kalau Persib memiliki skuad kedalaman yang kompak di lini tengah, yang juga ditopang oleh pemain lini depan yang cepat-cepat, oleh Tio, oleh PB juga yang kembali performanya, dan David da Silva, walaupun David seperti yang nggak memiliki kecepatan, dia jalan, tapi kalau udah lari pegang bola, aduh, itu susah banget, lebih dari Eking itu lompatnya si David da Silva. Tapi mudah-mudahan aja intinya semua skuad kedalaman Persib bisa bermain sebaik mungkin agar mereka bisa membawa Persib Bandung menang melawan Madura, entah itu di leg pertama ataupun di leg kedua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum.